Sobat JB Official, kembali lagi di JB Official medianya Jabarca. Di balik kemewahannya, informasi yang membanjiri layar kaca dan juga layar ponsel kita setiap detik, ada satu entitas yang terus berjuang, yaitu dia pers. Dulu pers adalah pilar demokrasi dan menjadi simbol perubahan dari masa Orde Baru ke era reformasi. Suaranya ditakuti oleh penguasa dan dihormati oleh masyarakat. Tapi hari ini suara itu mulai sumbang, bahkan seakan meredup dan menghilang. Bukan karena kehilangan keberanian, bukan karena takut, tapi karena dunia telah berubah begitu cepat dan menuntut informasi untuk lebih cepat lagi. Tantangan terbesar media saat ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal kepercayaan di tengah masyarakat, di tengah kepercayaan masyarakat yang begitu dalam. Di era digital ini, semua orang bisa menjadi wartawan tanpa memperhatikan etika jurnalis. Semua orang punya hak, semua orang bisa menyebarkan informasi dalam hitungan detik tanpa memikirkan akurasi dan fakta yang ada. Tapi dengan kecepatan itu, apakah semuanya bisa dipercaya? Inilah dilema terbesar bagi media profesional saat ini. Bersaing dengan arus informasi yang tak tersaring, sehingga hoax dan disinformasi bisa menyelinap bahkan di dalam media yang kredibel sekali. Di era media sosial, kecepatan adalah segalanya, tapi kecepatan seringkali mengorbankan akurasi. Jurnalis dituntut untuk bisa menyajikan berita dengan cepat, bahkan sebelum mengonfirmasi kebenaran yang ada tadi. Selanjutnya juga yang menjadi tantangan bagi media pers saat ini adalah ekonomi dan juga tekanan politik. Seakan-akan ditarik di dua kutub. Media pers seakan-akan harus mengikuti polarisasi politik saat ini. Pemodal, politisi yang hinggap di media pers, mereka mengambil peran yang banyak dan mengendalikan media pers saat ini, sehingga integritas dan juga kredibilitas media pers itu dipertanyakan. AI, algoritma media sosial, dan juga platform digital telah merubah segalanya. Kita ketahui bahwa hari ini informasi atau berita yang disajikan oleh jurnalis akan kalah dengan video viral 30 detik. Padahal video viral 30 detik belum tentu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi inilah era disrupsi digital yang mempengaruhi peran dan juga aktivitas dari media pers saat ini. Investigasi yang mendalam itu memerlukan waktu yang begitu lama. Tidak, hari ini mereka investigasi kemudian mereka sajikan beritanya. Tapi investigasi itu memakan waktu. Lagi-lagi, di era yang serba cepat saat ini, investigasi ini seakan-akan tidak lagi berfungsi di tubuh media pers. Tapi kita masih bersyukur, masih banyak para jurnalis yang mempertahankan idealismenya, yang masih mau bertahan di tantangan era digital saat ini. Masih banyak para jurnalis yang mempertahankan apa yang menjadi etika jurnalistik. Dewan Pers mengutuk aksi kekerasan terhadap wartawan. Aji menyebut total ada 28 kasus kekerasan oleh Banjarbaru, Kalimantan Selatan akhirnya terkuak. Sahabat JB Official, tantangan media hari ini bukan hanya soal algoritma. Di balik layar ada bahaya yang mengintai mereka, mengintai para jurnalis. Intimidasi, tekanan, kekerasan, bahkan somasi ini sering dialami oleh para jurnalis kita. Bahkan data yang bisa kita ambil dan yang kita bisa lihat di berbagai macam media, sudah lebih dari puluhan kasus yang menjadikan para jurnalis menjadi korban. Di Indonesia, kita tidak kurang contoh. Pada tahun 2023, seorang jurnalis di Medan mengalami pemukulan brutal setelah memberitakan dugaan korupsi di daerahnya. Bahkan bukan hanya pemukulan saja, tapi keluarga dari seorang jurnalis di Medan ini
juga mendapatkan ancaman berupa teror. Lalu pelakunya sampai saat ini masih belum tersentuh. Di Papua, beberapa jurnalis internasional dan juga jurnalis nasional, mereka mengalami intimidasi, pengawasan yang ketat. Bahkan tidak jarang dari mereka mendapatkan pemukulan secara brutal karena mereka meliput konflik dan juga pelanggaran HAM yang terjadi di sana, di Papua. Dan jangan lupa juga ya, kasus jurnalis yang baru-baru hari ini adalah yaitu di Subang. Seorang jurnalis dari harijabar.com mengalami pengeroyokan secara brutal oleh 8 orang yang diduga mereka adalah preman. Dan intimidasi ini tidak hanya berupa fisik. Intimidasi ini bisa berbentuk teror, buzzer, doxing, hingga tuntutan hukum. Banyak para jurnalis yang mendapatkan tuntutan hukum dengan pasal-pasal karet undang-undang ITE. Tujuannya itu hanya satu, yaitu membungkam. Banyak para jurnalis kita yang menyuarakan kebenaran, yang mengkonfirmasi fakta, yang mengungkap kebenaran, mereka dibungkam dengan pasal-pasal karet undang-undang ITE. Ini menjadi catatan serius bagi kita semua. Bayangkan saja Sobat TV bekerja di ruang redaksi dengan perasaan was-was setiap hari. Bukan takut mereka memberitakan hal yang salah, tapi ada nyawa yang terancam, ada keluarga mereka yang terancam. Bisa sobat bayangkan bagaimana para jurnalis yang setiap hari merasa was-was, setiap hari merasa terintai, tapi mereka masih tetap memperjuangkan kebenaran, masih tetap menyuarakan apa yang harus disuarakan. Namun dari semua tekanan ini, satu hal yang luar biasa adalah banyak jurnalis yang masih tetap berdiri. Mereka memilih jalan yang sulit karena bagi mereka jurnalisme bukanlah sekedar profesi atau pekerjaan, tapi ini merupakan panggilan hati. Lalu muncul pertanyaan yang serius. Ketika jurnalis diintimidasi, ketika berita dibungkam, dan ketika kebebasan pers diperteli secara brutal, apa yang harus dilakukan oleh negara? Sampai hari ini, respon pemerintah masih setengah hati. Ada kecenderungan mereka untuk diam, bahkan ketika kasus teror yang menimpa kantor media Tempo, salah satu koordinator kementerian hanya menyampaikan, "Sudahlah, makan saja babinya." Luar biasa jawaban dari salah seorang koordinator kementerian. Seharusnya ini ditanggapi secara serius karena ini merupakan persoalan yang serius. Karena siapa yang menyerang pers, siapa yang mengintimidasi pers, siapa yang melemahkan pers, berarti dia juga sedang mengancam dan juga melemahkan salah satu pilar dari demokrasi. Jika pilar demokrasi ini yang keempat dilemahkan dan ditiadakan, maka pengawasan pun juga akan hilang. Ingat bahwa pers adalah pilar keempat setelah legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Peran pilar demokrasi yang keempat ini adalah sebagai pengawas dari kinerja legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jika pengawasannya lemah, jika persnya lemah, maka masyarakat tidak bisa mengawasi apa yang menjadi kinerja dari para pemerintah. Lalu harus bagaimana negara atau harus bagaimana pemerintah dalam menghadapi situasi yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media? Bukan hanya saat ini saja. Setelah 2 dekade era reformasi, kasus yang menimpa pers ini sering terjadi. Tapi lagi-lagi pemerintah seakan-akan diam dan mereka hanya sekedar menyuarakan atau hanya sekedar memberikan angan-angan kepada para jurnalis yang menjadi korban dari intimidasi. Sebetulnya negara punya kewajiban secara konstitusional. Negara atau pemerintah bisa melindungi kebebasan pers dengan merevisi undang-undang atau pasal-pasal karet dalam undang-undang ITE, karena masih banyak celah dalam
undang-undang ITE atau pasal-pasal karet yang menjadi represi, sehingga mereka yang atau pihak-pihak yang tidak diuntungkan atau yang merasa dirugikan oleh media pers seenaknya melaporkan juga mensomasi para jurnalis itu. Padahal secara konstitusi dalam pasal 22F Undang-Undang 45 kita bebas dan kita berhak berkomunikasi, menyebarkan informasi dan juga mendengarkan informasi. Ini menjadi payung hukum bagi kita untuk bebas bersuara. Tapi kemudian ada undang-undang ITE yang di dalamnya ada pasal-pasal karet yang kemudian itu menjadi celah bagi mereka untuk melawan pers dan bahkan bisa jadi untuk melemahkan pers dan bahkan untuk meruntuhkan pilar keempat demokrasi. Dan selanjutnya juga pemerintah dalam mensikapi isu yang saat ini sedang menjadi perhatian publik, pemerintah bisa membentuk badan atau membentuk lembaga pengawasan yang independen, atau ya pemerintah juga bisa lah menyediakan ruang-ruang dialog antara pemerintah, pers dan juga masyarakat sipil. Ini juga harus sering dilakukan oleh pemerintah, karena jika pemerintah bisa membangun ruang dialog antara pemerintah, terus media pers juga masyarakat sipil, ini bisa membangun ekosistem informasi yang sehat, bukan malah menambah polarisasi. Tapi hari ini banyak kok para pemerintah yang kemudian menutup untuk berdialog dengan media pers. Yang mungkin kemarin terakhir Bapak Presiden kita melakukan melakukan ruang dialog dengan 7 jurnalis, kalau nggak salah dengan 7 jurnalis senior yang secara nasional. Tapi apakah ruang dialog ini hanya dilakukan ketika ada isu-isu yang memang sedang hangat, atau karena ada demo-demo yang di luar sana kemudian sehingga pemerintah membuat ruang dialog? Harusnya pemerintah membuka ruang dialog itu secara intens, sehingga informasi yang didapatkan, informasi yang diberikan, informasi yang disajikan ini sehat dan bisa menjaga ekosistem informasi. Sekali lagi, pemerintah bukan hanya penonton. Pemerintah tidak bisa hanya berperan sebagai penonton. Dalam demokrasi, negara bukan hanya penjamin keamanan fisik, tapi juga penjaga kebebasan berpikir dan berbicara. Dan kalau pemerintah diam terhadap intimidasi pers, maka negara sedang membiarkan satu pilar demokrasi runtuh secara perlahan. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti di JB Official di episode selanjutnya.